Ada apa sih dengan Malaysia? Kok orang-orang pada betah kerja di sini? Aku pun kayak gitu. Tiap habis tahun katanya pengen pulang, malah nyambung kontrak. Saya pergi membeli bega itu, teman-teman. Bega bahasa Malaysia. Namanya saja saya tahu, teman-teman. Rupanya burger nggak tahu, teman-teman. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? Wah, tak terasa ya kita sudah menyambut tahun yang baru, tahun 2023. Sari mau mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru ya. Semoga kedepannya semakin lebih baik daripada tahun sebelumnya ya teman-teman, amin. Kita doakan sama-sama ya. Nah teman-teman, di video kali ini Sari terjumpa daripada salah satu TikToker yang cukup famous juga ya. Sekarang abang ini bekerja di Malaysia, tapi dia sambil-sambilan membuat TikTok juga ya. Dan ada pernyataan yang sangat-sangat menarik menurut Sari. Nanti kita akan jawab dan juga bahas ya teman-teman. Oke, sebelum kita tengok videonya, buat kalian jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mari kita tengok videonya sama-sama ya. Cuk. Ada apa sih dengan Malaysia? Kok orang-orang pada betah kerja di sini? Aku pun kayak gitu. Tiap habis tahun katanya pengen pulang, malah nyambung kontrak. Padahal Malaysia itu nggak enak-enak sangat sih, soalnya kita kerja tiap hari kan. Tapi kok aku betah ya di sini ya? Hah? Kenapa sih? Mungkin ada juga beberapa orang yang kurang paham apa arti betah. Betah itu macam selesa ya, duduk di Malaysia ini. So dia bertanya, kenapa ya, ada apa dengan Malaysia? Kenapa dia tuh sangat-sangat selesa duduk dekat sini, kerja dekat sini. Niat hati tuh kerja cuma 1 tahun saja, tapi sampai bertahun-tahun pula kerjanya, karena katanya sangat-sangat selesa. Padahal ya di Malaysia ini penat juga, namanya kan kerja kan, tiap hari kerja, penat. Tapi tak tahu dia kenapa dia rasa sangat-sangat selesa berada di Malaysia ini untuk mencari rezeki ya. Padahal sudah mau habis kontrak ya, tapi tak balik-balik kampung juga. Abang ini tetap mau kerja di Malaysia. Mungkin Sari akan bagi tahu beberapa sebabnya. Pertama, pengaruh kerja ya teman-teman. Di Malaysia ini kan kita di sini kerja mencari uang ya, menghasilkan. Kalau di Indonesia mungkin susah, sangat sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan yang betul-betul bagus ya, juga pendapatannya itu yang lumayan ya. Nah kalau ditanya kerja di Indonesia ada atau tak ya, kita tengok-tengok juga ya. Walaupun ada pekerjaan, tentu pendapatannya itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Gajinya itu boleh saja sedikit, ada jawatan kosong macam tuh di sana itu kan kita ramai ya kan, diterima hanya untuk 5 orang saja, tapi yang mendaftar itu boleh 500 orang. Nah sangat-sangat sulit ya persaingan di sana. Kalau di Malaysia ini ya, kalau kita kerja itu cuma karena rajin ya, kita pandai macam itu ya. Tak ada pandang kau itu fisiknya cantik, tinggi badan ya, tapi janji sihat lah ya, diperhatikan penampilannya. Event itu hanya penjual 7E ataupun KK macam itu ya teman-teman. Penampilan itu juga diperhatikan ya. Kenapa orang ya selesa duduk dekat sini ya teman-teman. Sampai ada juga yang Sari lihat kalau sudah balik ke Indonesia mau balik lagi ke sini cepat-cepat. Nah itu banyak juga kejadian seperti itu yang Sari lihat. Tanya tuh cukup lumayan ya kalau ditukar ke rupiah ya teman-teman. Boleh simpan, boleh kirim ke kampung, boleh kirim bantu-bantu orang tua ya, boleh simpan juga selebihnya. Nanti kalau mau balik ke Indonesia boleh buka usaha ya. Orang
rasa selesa di sini tuh selain gajinya itu yang lumayan, di sini kan kita dapat penghasilan. Jadi otomatis kita boleh beli apa yang kita mau. Sari banyak juga tengok video-video TKI, khususnya yang kerja kilang. Katanya mereka suka di sini itu mereka boleh beli apa yang mereka mau, boleh beli apa baju-baju macam itu, bag, dan juga boleh makan apa yang mereka inginkan. Jadi uang itu boleh kita belikan apa yang kita mau. Oke teman-teman, sehari ada terjumpa salah satu video pengalaman abang ini ya teman-teman. Katanya di thumbnailnya ini adalah ini baru dapat makan burger ataupun burger itu setelah dia kerja di Malaysia ya. Wow, mungkin dulunya abang ini tak pernah makan burger waktu di kampungnya, udah bekerja di Malaysia, jadi dia boleh apa yang diinginkannya boleh dia beli ya. Dan juga katanya waktu bayi abang ini sangat-sangat teringin makan burger, tapi ya baru sekarang tercapainya setelah dia kerja di Malaysia ya. Oke, seperti apa kisahnya? Kita dengarkan video yang satu ini ya. Cium. Oke teman-teman, kali ini tema kita atau judul kita, cerita kita, penasaran dengan yang namanya bega. Nah, pada waktu itu bega. kan saya baru pertama kali masuk Malaysia teman-teman. Baru pertama kali masuk Malaysia, kerja 1 bulan, dan lepas kerja 1 bulan terus kita gaji. Karena gajian itu saya kepengen banget teman-teman, ada teman saya yang ngajakin saya pergi ke bandar teman-teman. Pergi ke bandar. Nah, sampai bandar gitu saya ketemu dengan teman-teman saya yang lagi makan bega, atau kalau di Indonesia maupun Saudi itu mungkin burger lah. Kebanyakan cewek-cewek Saudi itu bilang kalau bega itu burger ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kata abang ini bega. Saya pikir tadi apa bega itu ya. Rupanya bege ya. Kalau biasanya orang di sini cakap bege, artinya tuh kurang jelas terdengar ya. Kalau di Indonesia kita panggilnya burger. Burger. Artinya tuh sangat-sangat jelas ya. Tapi kalau di sini biasanya bege ya, bukan bega. Nanti dipikir pula begal kan. Oke, kita dengarkan lagi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sedap. Nah, terus kita lanjut ceritanya teman-teman. Udah gitu, saya lihat teman saya teman-teman. Saya lihat teman saya yang lagi makan bega itu teman-teman. Yang lagi makan bega. Dan saya tanya sama temannya saya itu, kawan, saya bilang, itu teman-teman dia makan apa itu, kok bibirnya pada apa, diselimuti susu semua. Susu? Saya bilang teman-teman, kamu mau nggak? Ya kalau enak mau sih, kalau siapa yang nggak mau kalau makanan enak kayak gitu. Saya bilang teman-teman, ya dah. Terus Kenapa susu ya? tidak lama kemudian teman saya itu lambat teman-teman. Teman saya itu lambat untuk membawa saya pergi membeli bega itu teman-teman. Bega bahasa Malaysia. Sempat saya tersinggung, hampir saya marah sama teman-teman saya teman-teman. Kalau gitu, kamu bisa nggak makan bega lo? Dia bilang teman-teman. Coba kalau kita artikan bega itu kalau bahasa Lombok itu bodoh teman-teman. Nah dari situlah saya berpikiran kalau teman-teman saya itu mengira saya bodoh. Bega bahasa Lombok. Dia lain, dia tanya teman-teman. Lain kalimat dia bertanya itu lain teman-teman. Oke. Kamu bisa nggak makan bega lo? Dia bilang teman-teman. Pantesan saya tersinggung dan agak marah lah sedikit teman-teman. Terus saya bilang, kalau bicara jangan sembarangan. Ya, oke, saya memang bodoh. Saya memang bodoh. Makanya saya tidak kerja di kantoran dan saya memutuskan untuk pergi merantau. Saya bilang teman-teman, ini saya belum tahu artinya yang namanya bega itu, nggak tahu itu burger itu teman-teman. Burger yang ada daging sapi, susu, sayur, itu teman-teman. Nah, apa ya lo, dia bilang teman-teman.
kamu bisa nggak makan bega? Kamu pernah nggak makan bega di rumah? Saya mikir terus, ini lama-lama orang-orang ini saya gebukin nanti, saya bilang teman-teman. Ini tahunya saya bodoh, orang bodoh, kok dibodoh-bodohin lagi? Saya bilang teman-teman, pokoknya kalau saya ingat-ingat itu mungkin bertemu sama kawan-kawan mungkin capek, mungkin ketawa teman-teman. Pingsan mungkin ketawa teman-teman. Tak apalah, kan Terus, masih baru-baru lepas lagi. itu, oke lah. Dia tanya teman saya sama saya. Oke lah, jom kita beli bega. Bega. Terus saya tanya, apa itu bega itu? Kalau di Lombok itu kan bega itu bodoh. Tapi Saya beli bilang ya. teman-teman. Lah, tadi kan kamu kepingin beli bega, dia bilang teman-teman. Bega itu tadi yang kamu lihat teman-teman itu makan yang bibirnya penuhi diselimuti oleh susu semua itu. Dia makan bega itu, dia bilang teman-teman. Oke, sini agak sedikit pelik ya teman-teman. Tadi kata abang ini makan burger, tapi kenapa mulutnya tuh diselimuti dengan susu? Makan burger sama susu ke? Oke, apa mungkin yang dimaksud abang ini susu itu ialah mayonis dekat burger itu? Burger itu kan ada macam, bukan susu lah, itu mayonis, betul kan? Atau Sari salah dengar tadi? Menurut Sari tuh mayonis yang dimaksud abang ini tuh susu. Oke, kita dengarkan lagi ya. Terus sebengong teman-teman. Kok di sini bega namanya ya, di Malaysia ini kok bega? Terus saya jalan. Dari saya jalan, saya hafalin itu yang namanya bega. Sampai malu dia itu teman-teman saya, teman-teman. Lu kok bicaranya kayak gini sih? Nanti kalau sudah sampai kedainya baru kita beli bega. Jangan kamu bilang bega sambil jalan. Nanti kamu dikirain gila atau enggak, dia bilang teman-teman. Beneran teman-teman, saya nggak tahu yang namanya bega. Namanya juga baru masuk Malaysia, apa-apa juga nggak tahu. Jangankan ya. bega itu, jangankan makanan, bahasanya saja saya tidak paham teman-teman. Andaikan paham sedikit-sedikit teman-teman. Itu teman-teman. Dan ternyata yang namanya bega itu yang sering-sering disebutin oleh cewek-cewek Saudi itu teman-teman, burger. Ya, burger. Jangankan makan burger di rumah. Namanya saja saya tahu teman-teman, tapi rupanya burger itu nggak tahu teman-teman. Sumpah nggak tahu yang namanya burger itu, nggak tahu. Di rumah pun, di kampung di Indonesia pun saya nggak tahu ya namanya orang pelosok, dan bodohnya saya minta ampun, mana tahu saya kayak gitu-gituan teman-teman ya. Gitu, Oke, di kampung abang ini mungkin tak ada ya. Dan saya beli kalau nggak salah itu berapa ringgit, 5 ringgit mungkin yang satu bega teman-teman. Dan sumpah teman-teman, memang nikmat bega itu teman-teman. Dan hampir saya pukul saya punya teman-teman, karena dia saya mengira teman-teman saya itu bahwasanya saya itu bodoh teman-teman. Kalau kita artikan secara bahasa Lomboknya, bega itu bodoh teman-teman. Dari situlah saya berpikir kalau teman-teman saya bahwasanya mengira saya bodoh gitu teman-teman. Oh, salah paham ya Lucunya, bahasa. teman-teman, ya Allah. Dan nikmatnya luar biasa teman-teman. Sampai sekarang sudah 8 tahun saya di Malaysia, sampai sekarang saya masih mengidam-idamkan yang namanya bega itu teman-teman. Sungguh nikmatnya luar biasa teman-teman. Sebanyak makanan-makanan di sini, ya yang makanan kesukaan saya adalah bega itu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini cerita dan pengalaman lucu saya di Malaysia, karena selama saya hidup tidak tahu yang namanya bega teman-teman, yang namanya burger saya tidak tahu teman-teman. Dan semoga teman-teman dimanapun berada, di rantauan maupun di kampung sendiri, semoga sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu keinginan abang ini itu waktu di kampungnya, kata dia daripada kecil juga dia teringin makan bega.
burger ya, burger. Biasanya cakap macam itu ya. Kalau di Indonesia burger ya teman-teman, bukan bega ya. Mungkin dimaksud abang itu burger ya. Oke teman-teman, jadi salah satu keinginan abang ini sudah terwujud ya. Jadi sebenarnya bukan hanya makan burger saja, apapun yang teringin abang ini mesti boleh dia beli ya. Apalagi soal-soal makanan ya, karena di sini kerja mempunyai penghasilan, jadi uang tersebut boleh dibelikan apa yang dia mau. Jadi mungkin inilah salah satu alasan kenapa ramai orang-orang datang, khususnya adalah orang-orang Indonesia datang ke Malaysia ya. Jadi uangnya itu boleh mereka gunakan untuk keperluan, beli apa yang mereka inginkan, boleh membantu keluarga di kampung, boleh juga untuk membuat rumah, kalau boleh simpan uang ya. Mungkin kalau ada juga yang bertanya, nah kenapa harus Malaysia dipilih? Kenapa bukan negara lain macam Hong Kong, Taiwan, ada juga Saudi Arabia ya, ada juga Amerika, macam-macam lagi negara yang boleh bekerja ya. Sebenarnya ada macam faktornya. Yang pertama kendala bahasa mungkin ya teman-teman. Kalau mau datang ke Malaysia ini kan tak perlu juga untuk belajar bahasa kan. Boleh sampai di Malaysia nanti bolehlah belajar sedikit-sedikit bahasa Melayu. Misalnya kita mau pergi ke Jepun, ke Korea, ke Arab ya, ke Amerika, itu kan kita mau mesti harus wajib juga untuk mempelajari bahasa mereka. Bahasa Korea kan Nyongseo, bahasa Mandarin, bahasa Cantonese, bahasa Inggris ya kan. Kendala bahasa. Dan yang kedua, banyak persyaratan-persyaratannya, contohnya visa dan macam-macam lagi ya persyaratan negara ini ya. Sedangkan kalau dari Malaysia ke Indonesia itu hanya beberapa bulan saja, 1 atau 2 bulan saja. Sedangkan lebih susahnya lagi persyaratannya itu, sebabkan sehari ada kawan itu juga pergi ke Korea ya, dia sampai 8 bulan macam itu ya baru boleh dia berangkat ya teman-teman. Dan juga biayanya itu ya boleh sampai 40 juta atau sekitar 10.000 untuk boleh kerja di sana. Mungkin lebih berkurang ataupun lebih sedikit kalau mungkin hanya beberapa ribu saja. Mungkin itulah beberapa alasan yang membuat orang-orang betah datang ke Malaysia, betah kerja di Malaysia ya, khususnya tadi adalah orang Indonesia. Dan juga saya juga mewakili teman-teman yang lainnya berterima kasih juga untuk rakyat Malaysia ataupun untuk kerajaan Malaysia tuh mencari rezeki di sini. Dan juga pesan untuk teman-teman yang bekerja di sini, kita di sini kena jaga adab ya, kerjalah baik-baik. Kalau sudah dikumpul uangnya boleh balik ke negara asal untuk buat apa yang kita inginkan. Di video kali ini terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini klik tombol like-nya. Oke teman-teman, sekali lagi Sari mau mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Dan juga tetap semangat dan optimis apapun yang terjadi di tahun ini ya. Semoga apa yang kita inginkan yang mungkin tahun 2022 tak tercapai, tahun ini mudah-mudahan tercapai ya. Semangat. Yeay. Oke, amin. Oke, bye.